Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Excellencies, the Vice Chairman, the Vice Chancellor of STI Trianandra, the University of Economics, Mr. Engineer Kusno Jati Purnomo, SEMM, Your Excellency, the Chairman of Trianandra Foundation of the branch of Kartasura, Mr. Dr. Andes Muhammad Haji Muhammad Jalari, SEMM, Your Excellencies, members of the Senate of STI Trianandra, the University of Economics, distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, allow me to greet you all a very good morning. I'd like also to thank you to Novita, who has been the master of ceremony today, and would like to ask you for your permission to speak in Bahasa Indonesia. 10 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk menerima segala percobaan dan ujian, termasuk di dalamnya adalah menghadapi berbagai kesulitan yang sama-sama dihadapi oleh bangsa dan negara kita ini. Menghadapi antara lain masalah yang cukup menegangkan mereka semuanya, karena mereka harus berhadapan dengan perguruan tinggi negeri yang sekarang ini oleh banyak kalangan dianggap sebagai the most greedy pigs in the world, alias sangat aman. Banyak perguruan tinggi negeri tidak menyadari bahwa jumlah perguruan tinggi swasta jauh lebih banyak daripada perguruan tinggi tersebut. Di Jakarta misalnya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jumlah perguruan tinggi negeri tidak lebih dari angka 10. Yakni bayangkan daya tampung perguruan tinggi negeri ini dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta. Namun demikian, we expect, ladies and gentlemen, that most of the state university would like to realize that mahasiswa di perguruan tinggi negeri tidak akan berbanding dengan perguruan tinggi swasta. Namun demikian, dengan berbagai cara, maka perguruan tinggi negeri ini telah mengambil mahasiswa sebanyak-banyaknya melalui berbagai macam cara, sehingga kadang-kadang dinilai oleh rekan-rekan kita dari perguruan tinggi swasta sebagai cara yang tidak fair sama sekali. Dan ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh STI Trianandra Kartasura misalnya adalah kemerosotan dalam pendidikan dasar dan menengah, bahkan sampai ke pendidikan atas, menengah atas. Demikian juga kualitas guru dan tenaga kependidikan di bidang pendidikan dasar dan menengah ini. Kita semua sadar betapa pendidikan di dasar dan menengah ini dari tahun ke tahun semakin hari semakin merosot. Kita sadar pendidikan, stakeholder pertama dan merupakan stakeholder utama kita adalah para murid. Sekarang guru-guru tidak sadar bahwa murid-murid adalah menjadi tumpuan utama kita. Mereka menjadi stakeholders utama dan mereka harus dipuaskan. Ini tidak pernah disadari oleh para guru. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, barangkali di antara para wisudawan ini masih terdapat guru-guru sekolah, maka Anda harus sadar bahwa sekolah-sekolah itu memerlukan murid, dan apabila murid-murid itu tidak menjadi puas, tidak menjadi bangga, mereka akan terbang jauh dari saudara-saudara sekalian.
Bayangkan saudara-saudara sekalian, banyak sekolah sekarang ini dengan SPP-nya lebih dari 10 juta. Ya, tetapi dibandingkan dengan sebuah hotel yang hanya menerima uang ruang saudara itu sebanyak 200 sampai 350 ribu rupiah, mereka mau membawakan tas dan koper saudara. Bayangkan dibandingkan dengan sekolah-sekolah, mereka sudah membayar jutaan rupiah, saudara tidak pernah membawakan tas dan koper sekolah mereka ke dalam kelas. Ini menunjukkan bahwa students are not that satisfied. Murid-murid tidak puas, dan ini menyalahi pasti total quality management. Di mana di dalam total quality management, maka customer satisfaction menjadi tujuan utama. Kedua, guru-guru dan dosen serta tenaga kependidikan juga mengalami kemerosotan. Banyak dosen yang sama sekali tidak profesional. Dan ketika kita tanyakan apa itu profesional, mereka jarang yang mengerti. Padahal profesional adalah kemampuan tingkat tinggi. Jadi seorang yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, itulah yang disebut sebagai seorang profesional. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian terjadi juga adanya kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu dan pengetahuan dan teknologi ini oleh sementara orang hanya ditanggapi dengan menambahkan sarana dan prasarana. Di sekolah yang saya dirikan di Kartosuro, di SMA Prawira Marta, SMP, SMA dan SMEA Prawira Marta Kartasura, di sana diberikan sebuah televisi yang besar dan diberikan VCD atau DVD. Saya khawatir kalau guru-guru menggunakan DVD itu untuk menyetel film porno. Ya, jadi saya khawatir kalau kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan kemajuan olah pikir kita, maka tentu saja akan membuat sesuatu negara menjadi sangat dalam keadaan yang sangat berbahaya. Saudara-saudara sekalian, yang keempat adalah rendahnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Kita baru saja mendengarkan katanya, ya, anggaran belanja pendidikan akan ditingkatkan menjadi 20%. Betapa lamanya orang menunggu kabar gembira ini, tetapi ketika ditanyakan bagaimana mendapatkan anggaran 20% itu, masih dikhawatirkan bahwa anggaran itu akan diperoleh dari utang. Tetapi sampai sekarang saya sebagai guru besar yang mestinya mendapatkan tunjangan mulai Januari 2008 sampai sekarang, nomor rekening bank saya sudah saya sampaikan, tetapi pemerintah masih ngutang pada saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, policy Diknas juga sering membingungkan kita semuanya, yang menjadikan pendidikan ini, kualitas pendidikan semakin hari semakin merosot. Bayangkan dulu guru-guru yang saya temuin, saya belum lama ini menyelenggarakan seminar dari kota ke kota, dan saya sudah bertemu lebih dari 2.000 guru-guru bahasa Inggris terutama, dan saya katakan bagaimana mereka bisa mengajar sekolah mereka. Mereka katanya bingung, dari KBK menjadi KTSIAP, dari kurikulum 1 berubah menjadi kurikulum yang lain, yang semuanya mereka tidak tahu. Ketika saya tanyakan apa singkatan KBK itu, mereka bertanya, saya tidak tahu Pak. Maka barangkali harus saya katakan bahwa KBK berasal dari kurikulum berbasis kebingungan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di tingkat perguruan tinggi, policy BHPT ternyata menimbulkan gejolak di sana sini. Ya, kita semua mendengar apa yang terjadi. Ya, yayasan-yayasan, terutama pesantren-pesantren, mereka bingung semuanya bagaimana kalau yayasan mereka harus dijadikan sebuah badan hukum. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, PTN ingin menjadi penguasa seluruhnya. Mereka tidak sadar bahwa perguruan tinggi memerlukan sebuah pemikiran antara rasio guru atau rasio dosen dengan mahasiswanya. Di negara-negara yang pernah saya kunjungi, di mana saya juga sempat menjadi guru besar di Hogeschool van Utrecht di Netherlands,
Dan kemudian saya juga kuliah di Leicester University dan Brunel University of West London di Inggris. Rasio antara dosen dengan mahasiswa berbanding antara 1 dengan 8. Artinya setiap 8 mahasiswa ada seorang pembimbing, 1 dosen. Saya khawatir perguruan tinggi yang ngawur akan menerapkan rasio antara dosen dengan mahasiswanya dengan cara yang tidak beraturan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau dibiarkan terus-menerus, maka daya saing manusia Indonesia yang sekarang dari hari ke hari terus merosot akan terus-menerus merosot. Pendidikan, kualitas pendidikan kita juga yang terjelek sekarang ini di ASEAN. Tidak ada satupun perguruan tinggi di Indonesia ini yang mampu menduduki angka ke-500. UI sudah menjadi 1998 dan sebagainya. Jadi dengan demikian maka tidak ada satupun perguruan tinggi di Indonesia ini yang bernomor 500. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, oleh karena itu kita sekarang ini memerlukan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang hebat, orang-orang yang jujur, orang-orang yang dedikatif, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mampu memimpin bangsa ini. Kita tahu semuanya bahwa dunia sekarang ini sudah mulai bergeser. Amerika Serikat karena melakukan perang yang tidak berketentuan akhirnya menjadi negara yang terpuruk. Amerika sekarang sudah menjadi negara yang mulai hari ke hari menjadi negara terpuruk dan mereka menggantungkan betul-betul kepada negara-negara yang berada di Timur Tengah terutamanya. Mereka juga mengharapkan Jepang, Cina menjadi rekan-rekan mereka untuk menopang kehidupan mereka yang sudah mulai goyah. Amerika dengan presidennya George Walker Bush telah menghancurkan Afghanistan dan Irak dan sebuah perang yang menelan biaya triliunan rupiah per bulan. Oleh karena itu negara itu sekarang terancam untuk menjadi bangkrut. Karena setelah membangkrutkan negara Rusia, sekarang saya kira pada gilirannya nanti Amerika juga akan hancur. Oleh karena itu kita sekarang sedang memimpin, mengharapkan hadirnya seorang pemimpin yang telah saya sebutkan tersebut. Yang satu mampu membawa bangsanya ke arah kemajuan dan mensejajarkan bangsa ini dengan bangsa-bangsa maju yang lain di dunia. Ini bukan pekerjaan yang gampang. Kemudian mereka harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang tinggi. Orang-orang itu, pemimpin-pemimpin yang kita harapkan itu adalah pemimpin yang harus jujur, yang sidik, yang amanah, yang dapat dipercaya, yang tabligh, mampu menyampaikan hal yang terbaik, serta fatonah adalah orang-orang yang cerdas. Pemimpin yang kita harapkan tahu betul hati nuraninya rakyat, karena data-data yang tersebar di mana-mana sekarang ini bisa menjadi data-data yang tidak valid lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kepada abang-abang sekalian tentang seorang raja yang bernama Anushirwan ketika beliau sakit keras. Ketika beliau sakit keras, Raja Anushirwan meminta kepada seluruh menterinya untuk mencari susu yang sudah busuk sebagai obatnya. Sebetulnya ini mengandung maksud bahwa supaya semua menteri, semua pemimpin negara itu yang dipimpin oleh Raja Anushirwan menjadi paham bahwa rakyatnya telah meminum air susu yang busuk. Saya kira negara ini hampir mirip seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pemimpin yang kita harapkan adalah pemimpin yang adil, seperti yang telah pernah terjadi pada waktu Sayyidina Umar.